Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahdi Andika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana pelaksanaan pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah kelas 10 semester ganjil dengan tema Al-Quran Kitabku. Alokasi waktu 4 kali 45 menit. Nah, yang pertama ini kompetensi inti. KI 1, yaitu menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan tekstual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan KI 4, jadi mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, mampu menggunakan metode sesuai dengan keilmuan. Nah, itu untuk kompetensi inti. Selanjutnya kompetensi dasar, yaitu 1.1 meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian 2.1 menunjukkan sikap berpegang teguh dalam mengamalkan ajaran Al-Quran. Kemudian 3.1 memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama. 4.1 menyajikan pengertian Al-Quran yang disampaikan para ulama. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK. 1.1.1 peserta didik meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kemudian 2.1.1 peserta didik terbiasa sikap berpegang teguh dalam mengamalkan ajaran Al-Quran. 3.1.1 menjelaskan pengertian Al-Quran. Kemudian 3.1.2 mendeskripsikan pengertian Al-Quran menurut para ulama mustaqdimin. Kemudian 3.1.3 itu menerangkan pengertian Al-Quran menurut ulama menurut para ulama mutaakhirin. 3.1.4 membandingkan pengertian Al-Quran menurut ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Kemudian 4.1.1 yaitu mempresentasikan simpulan pengertian Al-Quran menurut ulama. Itu IPK. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kemudian 2. terbiasa sikap berpegang teguh dalam mengamalkan Al-Quran. Kemudian 3. menjelaskan pengertian Al-Quran. 4. mendeskripsikan pengertian Al-Quran menurut ulama mutaqaddimin. Yang kelima, menerangkan pengertian Al-Quran menurut ulama mutaakhirin. Yang keenam, membandingkan pengertian Al-Quran menurut dua ulama tadi. Kemudian terakhir, mempresentasikan simpulan pengertian Al-Quran menurut ulama. Kemudian materi pembelajaran 1. fakta. Kemudian yang kedua konsep. Terus yang ketiga prinsip. 4. prosedur. Metode pembelajaran, yakni 1. pendekatannya memakai scientific learning. Kemudian model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan. Yang ketiga metode, yaitu metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran di sini yaitu ada media LCD atau proyektor, kemudian laptop, kemudian bahan tayang. Yang keempat, alat dan bahan. Kemudian sumber belajar.
mushaf Al-Quran dan terjemahnya, buku siswa Al-Quran Hadis Kemenak, buku guru Al-Quran Hadis Kemenak, gambar atau video atau multimedia interaktif, kemudian akses internet yang sesuai kebutuhan. Yang keenam, sumber lain yang menunjang. Langkah-langkah pembelajaran, ini pendahuluan atau kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Lanjut, penilaian kompetensi pengetahuan. Yang pertama tes tulis, pilihan ganda, terus uraian atau esai, kemudian tes lisan. Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa, yakni pemaparan materinya dari siswa. Kemudian penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama, proyek pengamatan, wawancara, mempelajari buku, teks-teks dan sumber lain tentang materi pokok, menyimak tayangan atau demo tentang materi pokok. Kemudian portofolio untuk kerja. Kemudian produk. Yang kedua, instrumen penilaian, yaitu A, pertemuan pertama terlampir, B, pertemuan kedua. Kemudian pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang A, remedial, diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun peserta didik yang sudah melampaui KKM. Kemudian guru memberi semangat pada peserta didik yang belum mencapai KKM. Lalu guru akan bagi tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM. Misalnya sebagai berikut, guru menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik yang akan hal-hal apa saja yang belum mereka pahami. Kemudian guru memberikan penilaian ulang untuk penilaian pengetahuan dengan penilaian yang lebih sederhana. Pengayaan diberi untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM. Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas. Misalnya guru meminta peserta didik untuk melakukan studi pustaka, yaitu ke perpustakaan. Seperti itu. Kemudian hasil temuannya ditulis dalam laporan tertulis yang berisi rangkuman singkat dari penemuan tersebut. Ya baik, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.